I'm very honored to be named Kehoe Citizen. Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Cold Pursuit yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh seorang ayah yang dikarenakan anaknya tewas akibat overdosis heroin. Namun sang ayah mengetahui bahwa anaknya bukan pencandu narkoba dan mencoba untuk mencari fakta sebenarnya. It's a gangster thing. Did you have a nickname? Wingman. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Neil Coxman. Ia bekerja sebagai pembersih salju di kota Kehoe. Di sana dirinya tinggal bersama anaknya Kyle Coxman dan juga istrinya. Di malam itu, Neil Coxman mendapatkan penghargaan sebagai orang paling teladan dari tempat ia bekerja. Pada malam itu, Kyle Coxman sedang bekerja pada sebuah bandara di kota Kehoe. Setelah pekerjaan selesai, dua orang datang membawa senjata dan langsung menangkap Kyle Coxman, lalu membawanya masuk ke dalam mobil, yang dimana terdapat temannya Dante di dalam mobil itu, yang lebih dulu ditangkap oleh mereka. Orang yang menculik mereka adalah kelompok kartel narkoba, yang pada saat itu mereka menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya Kyle. Dante yang melihat hal tersebut, mencoba untuk melepaskan ikatannya, dan berhasil selamat dengan cara melompat dari dalam mobil. Cerita berpindah ke tempat kediaman bos kartel narkoba bernama Trevor, atau lebih dikenal dengan Viking. Di sana dirinya memiliki seorang anak yang pada hari itu, ia tidak mau pergi ke sekolah karena dirinya sering dibully oleh temannya. Terlihat Kyle Coxman dibawa oleh kartel narkoba itu pada sebuah taman dan membiarkan dirinya di sana. Kemudian Kyle Coxman pun tewas pada saat itu. Neil Coxman yang sedang bekerja dihampiri oleh istrinya dengan wajah yang sangat panik, dikarenakan mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa anak mereka telah meninggal dunia. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa anak mereka meninggal dunia akibat overdosis heroin. Neil Coxman tidak mempercayai hal itu, karena ia mengetahui bahwa anaknya bukanlah pencandu narkoba. Setelah pulang bekerja, Neil merasa depresi karena telah kehilangan anaknya dan mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan senjata yang ia simpan di gudang itu. Namun pada saat bersamaan, terdapat Dante di gudang tersebut dan membuat Neil Coxman mengurung niatnya untuk bunuh diri. Kedatangan Dante ke sana untuk memberitahukan bahwa Kyle tewas karena dipaksa oleh seseorang untuk menggunakan narkoba. Lalu Dante mengatakan bahwa Kyle dipaksa oleh orang yang bernama Speedo. Setelah mendapatkan informasi bahwa Speedo berada pada sebuah bar, Neil pergi ke bar tersebut dengan menggunakan mobil. Dan ketika melihatnya, mereka pergi menaiki lift untuk menuju tempat parkir agar menghindari keributan di tempat itu. Speedo lalu mencoba mengancam Neil Coxman dengan sebuah pistol dan menyuruhnya pergi dari sana. Namun Neil langsung memukul Speedo hingga membuatnya sekarat dan membawanya masuk ke dalam mobil. Di sana Speedo mengaku bahwa dirinya disuruh oleh orang yang bernama Limbo yang bekerja sebagai penjual pakaian pernikahan. Setelah mendapatkan informasi dari Speedo, Neil langsung membunuh Speedo dan membuang tubuhnya ke sungai. Setibanya di rumah, terlihat istrinya tampak depresi atas kehilangan anak mereka. Sebelum menemui Limbo, Neil Coxman mempersiapkan sebuah senjata yang akan ia selipkan di dalam bajunya. Limbo bekerja sebagai penjual pakaian pernikahan. Pada saat itu, Neil Coxman berpura-pura untuk membeli pakaian pernikahan untuk istrinya. Di sana Limbo mengetahui rencana Neil Coxman dan ia mencoba untuk menembaknya. Namun Neil Coxman berhasil menghindar dan langsung memukul Limbo. Di sana Limbo mengaku bahwa dirinya disuruh oleh orang yang bernama Santa yang berada pada sebuah bandara kecil di kota Kehoe. Kemudian Neil Coxman membunuh Limbo dan membuang mayatnya ke sungai.
terlihat Viking dan istrinya sedang bertengkar tentang masalah bekal yang harus dibawa oleh anaknya ke sekolah. Earning the money to pay for it. Choose lunch the same, dinner the same. Yeah, that's on Monday. Pergilah Neil Coxman ke Bandara Kehoe untuk mencari Santa. Ketika melihatnya, Neil Coxman lalu mengikutinya dengan menggunakan truk pembersih salju. Di sana ia mencoba untuk mengambil jalan pintas agar bisa menghentikan mobil Santa dari depan. Ketika turun, Santa mencoba untuk membayar Neil Coxman agar memberikan jalan untuk dirinya. Namun di sana, Neil Coxman langsung memukul orang tersebut. Santa tidak mau memberitahukan siapa orang yang telah menyuruhnya dan memilih mati di tangan Neil Coxman. Setelah membunuhnya, Neil juga membuang mayatnya ke sungai. Ketika pulang, istrinya pergi dari rumah dengan meninggalkan sebuah surat di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Neil Coxman mendatangi rumah saudaranya yang bernama Brooke. Ia adalah mantan pembunuh ayah Viking. Kedatangan Neil ke sana untuk menanyakan tentang bagaimana cara agar ia bisa menemukan Viking. Namun, Brooke mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemuinya dan menyuruh Neil Coxman untuk menyewa pembunuh bayaran bernama Eskimo. Di kediamannya Viking, dirinya menyangka bahwa kematian anak buahnya disebabkan oleh pesaing bisnis mereka, yaitu orang Indian atau lebih dikenal dengan White Bull. Kemudian, Viking meminta anggotanya untuk menculik anak White Bull. Singkat cerita, anggota Viking berhasil menangkap anak satu-satunya White Bull dan membawanya ke hadapan Viking untuk diinterogasi. Viking membunuh anak White Bull karena tidak mendapatkan informasi darinya. Mereka lalu menggantungkan mayat anak White Bull pada tepian jalan. Hal itu pun memicu kemarahan White Bull dan berencana untuk membalasnya. Keesokan harinya, Neil Coxman pun pergi menemui pembunuh bayaran yang bernama Eskimo. Di sana Neil Coxman menggunakan nama julukan saudaranya dengan sebutan Wingman, sesuai arahan yang telah dikatakan oleh Brooke. Setelah membayar Eskimo dengan sejumlah uang, Eskimo pergi menemui Viking. Tetapi di sana ia malah berkhianat dan memberitahukan bahwa dirinya dibayar oleh seseorang bernama Wingman. Setelah mengatakan itu, Eskimo dibunuh oleh dua orang guy yang merupakan anggotanya Viking. Viking kemudian mendatangi tempat kediamannya Brooke. Kedatangan ia ke sana untuk mengajak Brooke jalan-jalan di kota itu. Namun di dalam perjalanan, Brooke akhirnya tewas di tangan Viking. Di tempat kediamannya White Bull, ia dan anggotanya berjanji akan membalas kematian anaknya, yaitu dengan cara menculik anak Viking. Neil Coxman terlihat sedang mengintai rumah Viking untuk mencari cara agar bisa menangkapnya. Namun di sana, ia melihat anak Viking dan logo sekolah anaknya yang terdapat di dinding rumah itu. Viking kemudian membunuh salah satu anggotanya karena telah membantah perkataan dirinya, lalu mencoba mengirimkan kepala anggotanya itu kepada White Bull dan mengaku bahwa orang itu yang telah membunuh anaknya. Anggota White Bull mulai melakukan aksinya untuk menculik anak Viking. Namun di sana anaknya dijemput oleh ibunya dan mereka gagal di hari itu untuk menculik anak Viking. Keesokan harinya, anggota White Bull sudah mulai menunggu anak Viking pulang sekolah. Di sisi lain, mereka mendapatkan sebuah paket dari Viking yang berisi kepala anggotanya yang telah dibunuh pada saat itu sebagai permintaan perdamaian. Namun di sana, White Bull tidak terima akan hal itu dan tetap ingin menculik anak Viking. Terlihat Neil Coxman juga berencana akan menculik anak Viking dengan cara menyamar sebagai orang suruhan ayahnya. Neil Coxman pun bergegas untuk pergi dari sana ketika menyadari bahwa anggota White Bull juga mengincar anak itu. Ketika menyadari bahwa anak Viking telah dibawa oleh Neil Coxman, mereka lalu bergegas untuk mengejarnya. Namun mereka terhenti ketika sebuah bis menghalangi mobil mereka.
Mereka pun kembali ke markas dan mengatakan kepada Whitepool bahwa anak itu telah dibawa oleh seseorang dengan sebuah mobil dengan tulisan Kehoe di mobil tersebut. Dan mereka semua berencana untuk pergi ke tempat itu. Pertengkaran pun terjadi antara Viking dan juga istrinya, disebabkan karena dirinya tidak menjaga anaknya dengan baik. Namun di sana, Viking berjanji akan menemukan anaknya dalam waktu 24 jam. 4 hours. Whitepool dan anggotanya mulai pergi ke Kehoe dan menginap pada sebuah hotel yang mewah untuk sementara waktu. Dan di sana, Whitepool kemudian mendapatkan tiket gratis dari pihak hotel untuk berski selama sepekan. Neil Coxman lalu membawa anak Viking ke rumahnya. Di sana terlihat ia sangat tenang bersama Neil dibandingkan dengan ayah kandungnya. Tons. The overalls. Rekannya Viking mencoba mendatangkan petugas kebersihan sekolah anaknya, yang kebetulan juga mengenal orang yang telah menculik anaknya. Di sana ia mengatakan bahwa orang yang menculik anaknya bernama Coxman yang tinggal di Kehoe. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Viking malah membunuh petugas kebersihan tersebut. Pergilah Whitepool dan rekannya untuk bermain ski gratis pada sebuah bukit salju. Terlihat di sana rekan Whitepool bernama Avalanche sedang bermain olahraga para layang yang membuat dirinya terpisah dari rekan-rekannya. Di sisi lain, Neil Coxman yang sedang menggunakan teropong sniper melihat rombongan mobil Viking datang menuju ke rumahnya. Lalu Neil Coxman mencoba untuk menelpon Viking dan menyuruhnya untuk datang sendirian ke tempat yang telah ia tentukan. Setelah sampai, Viking masuk ke rumah Neil Coxman dan tidak menemukan siapa-siapa di rumah itu. Dan ternyata Neil Coxman sedang membersihkan salju bersama anak Viking, yang mana pada saat itu mereka dihampiri oleh polisi setempat. Di sana Neil Coxman mengatakan bahwa anak itu adalah keponakannya yang lagi datang berkunjung. Kemudian polisi itu memberitahukan bahwa terdapat banyak mobil di rumahnya dan menyangka bahwa itu adalah keluarganya yang datang berkunjung. Di rumah Coxman, mereka menemukan foto Coxman beserta logo perusahaan tempat ia bekerja. Karena hal itu, Viking dan rekannya menuju tempat perusahaan Coxman berada. Ketika Viking pergi menuju tempat perusahaan Coxman, salah satu rekannya memberitahukan anggota Whitepool bahwa Viking pergi menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari sana. Neil Coxman kemudian melihat mereka menuju ke tempat dirinya berada, dan ia mencoba untuk menyembunyikan anak Viking di gudang tempat ia bekerja. I said don't move. Ketika Coxman sedang bersembunyi, dirinya diketahui oleh anggota Viking, dan pada saat itu, ia diinterogasi oleh Viking. Namun ketika akan membawa Neil Coxman pergi, rombongan Whitepool datang dan langsung menembak anggota Viking, hingga terjadi baku tembak di tempat itu. Ketika Viking ingin melarikan diri dengan sebuah mobil, Coxman langsung menjalankan mobil pembersih saljunya untuk menghancurkan mobil yang akan digunakan Viking melarikan diri. Kemudian Coxman berpindah ke sebuah traktor dan mencabut sebuah pohon untuk mencegah Viking kabur menggunakan sebuah mobil. Dan di sana, Whitepool berhasil menembak Viking yang sedang berada di dalam mobil. Coxman pergi dari tempat itu menggunakan mobil pembersih salju dan diikuti oleh Whitepool yang masuk ke dalam mobil itu. Di malam hari, pihak kepolisian datang ke tempat itu dan di sana Viking pun tewas di dalam mobil. Pada pagi hari, terlihat rekan Whitepool yang bermain para layang waktu itu mendarat tepat di depan mobil pembersih salju milik Coxman dan membuatnya tewas.